Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih pas kalian lagi ngetik di keyboard atau ngelihat label harga, kalian sadar kalau ada satu simbol yang benar-benar ada di mana-mana? Yap, simbol dolar. Ini tuh ibarat ikon absolut dari nilai dan kapitalisme global. Tapi, siap-siap kaget ya, simbol sementereng ini ternyata nggak pernah dirancang secara resmi oleh siapapun. Serius, nggak ada komita, nggak ada desainer khusus. Jadi hari ini kita bakal ngebedah misteri desain terbesar yang pernah ada dan ngeliat sejarah unik dari simbol yang menggerakkan dunia ini. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya bikin simbol dolar ini? Bocorannya udah jelas banget ya, nggak ada yang tahu secara pasti. Kita kan sering mikir kalau sesuatu yang sepenting ini di dunia keuangan pasti punya semacam hak cipta atau tanggal rilis resmi ya kan? Tapi nyatanya, asal-usul simbol ini secara resmi diklasifikasikan sebagai sesuatu yang sangat kabur dan misterius. Ini murni cerita detektif sejarah, dan kita bakal selidiki langsung siapa aja tersangka utamanya. Oke, mari kita mulai dengan bagian pertama, mitos monogram US. Teori pertama, dan mungkin yang paling patriotik yang sering kita dengar, adalah bahwa simbol itu sekedar singkatan atau monogram dari United States. Terdengar masuk akal kan? Ayn Rand bahkan nulis dengan sangat yakin di novelnya yang terkenal tahun 1957, Atlas Shrugged, kalau monogram US ini dicetak pada kantong-kantong uang milik United States Mint. Kutipan ini nunjukin seberapa populernya mitos ini di tengah masyarakat. Tapi, sayang sekali, para sejarawan secara luas udah sepakat kalau ini cuma etimologi palsu alias mitos belaka. Nggak ada bukti tertulis sama sekali dari zaman itu yang mendukung teori ini. Coba deh kita tarik mundur garis waktu sejarahnya. Waktu US Mint pertama kali dibentuk tahun 1792, koin-koin awal mereka itu malah nggak punya simbol dolar sama sekali. Nah, yang bikin orang makin percaya sama mitos tadi itu kejadian di tahun 1869. Waktu itu, pada uang kertas United States Note, pemerintah Amerika Serikat dengan cerdiknya mendesain huruf U besar yang ditumpuk sama huruf S. Desain visual inilah yang secara nggak sengaja memicu publik mikir, oh ini pasti dari kata US. Padahal secara historis, simbol dolar itu sebenarnya udah eksis jauh sebelum uang kertas ini dicetak. Kalau begitu, kita lanjut ke bagian 2, hubungan dengan peso Spanyol. Kalau bukan dari kata United States, terus dari mana dong? Nah, tersangka utama kita jatuh pada peso Spanyol Amerika. Fakta menarik, koin ini adalah alat pembayaran yang sah loh di AS sampai tahun 1857. Teori evolusi tulisan tangan ini adalah yang paling diterima sama para sejarawan. Bayangin aja, kalian itu seorang akuntan di abad ke-18. Kalian harus nulis peso de 8 reales berkali-kali setiap hari. Langkah pertama, kalian nyingkatnya jadi huruf P dengan huruf S kecil di atasnya. Terus, karena nulis tangannya buru-buru, huruf S ini mulai ditulis numpuk pas di atas huruf P. Lama-kelamaan, lengkungan huruf P itu dirasa terlalu ribet dan akhirnya hilang gitu aja. Yang nyisa tinggal huruf S dengan coretan garis vertikal di tengahnya. Gila kan? Dari singkatan orang males bisa berubah jadi ikon global. Tentunya kita nggak cuma tebak-tebakan ya. Kita punya bukti dokumenternya. Menurut Oxford English Dictionary, simbol ini pertama kali nongol di tahun 1770-an, tepatnya di manuskrip dan surat menyurat bisnis milik pedagang Inggris Amerika yang saat itu lagi bertransaksi pakai koin peso dari Spanyol Amerika. Bukti tertulis ini benar-benar mengunci garis waktu kapan simbol ini mulai berevolusi. Biar makin kebayang, coba kita bandingin dua momen bersejarah ini. Di satu sisi, ada Oliver Pollock di tahun 1778. Dia ini pedagang kaya asal Irlandia yang ikut nyokong dana buat revolusi Amerika. Di fakturnya, dia nulis singkatan PS yang bentuknya udah mirip banget sama simbol dolar modern yang kita kenal sekarang. Terus, kita lompat ke tahun 1797, seorang pencetak dari Philadelphia bernama Archibald Binney resmi bikin simbol dolar pertama dalam bentuk cetak untuk rupa huruf Monticello miliknya. Jadi dari yang awalnya cuma coretan pena yang buru-buru, berubah wujud jadi cetakan besi yang permanen. Wah, ceritanya makin seru nih. Kita masuk ke bagian 3, pilar tempat pencetakan uang dan taler. Meski teori tulisan tangan peso itu masuk akal banget, ada teori visual lain yang ngasih kedalaman cerita pada misteri desain ini. Salah satu yang paling epik adalah teori pilar Hercules. Koin perak Spanyol yang beredar luas di Amerika zaman dulu itu memamerkan dua pilar yang melambangkan Selat Gibraltar. Dan coba perhatiin deh, pilar-pilar ini secara harfiah dililit sama pita melengkung berbentuk huruf S bertuliskan plus ultra sebagai simbol penjelajahan dunia baru. Masuk akal banget kan kalau pedagang zaman itu ngelihat gambar pilar dililit pita ini lalu menjadikannya inspirasi waktu nulis simbol kekayaan? Masih nyambung sama koin-koin Spanyol tadi, ada satu varian teori yang benar-benar bikin penasaran. Ini datang dari tempat pencetakan uang Potosi di Bolivia,
tempat asal sebagian besar perak Kekaisaran Spanyol. Kalau kalian numpuk huruf PTSI dari kata Potosi, di bagian intinya itu secara alami bakal ngebentuk tanda dolar dengan satu garis vertikal. Pertanyaannya, apakah ini murni kebetulan desain belaka atau emang disengaja? Para sejarawan masih seru berdebat soal ini sampai sekarang. Dan, oh ya, kita juga nggak boleh lupa dari mana nama dolar itu sendiri berasal. Kata dolar itu sebenarnya turunan dari kata teller, nama sebuah koin perak abad ke-16 dari Bohemia. Yang menakjubkan, di buku besar seorang pedagang bernama John Collins dari tahun 1686, ada catatan yang pakai simbol tumpukan huruf S dan I untuk koin ini. Sejarah desain moneter ini ternyata saling terhubung erat banget melintasi berbagai benua. Lanjut ke bagian 4, satu garis atau dua. Poin krusial yang sering memicu perdebatan adalah detail desainnya nih. Sebenarnya simbol dolar itu garis vertikalnya ada satu atau dua. Kalau kalian melihat yang garis tegaknya ada dua, itu secara spesifik disebut cifrau. Simbol ini secara historis dipakai di Kekaisaran Portugis. Ada narasi sejarah lokal yang epik banget di baliknya. Katanya, dua garis dan satu huruf S ini melambangkan rute Jenderal Kekhalifahan Umayyah, Tariq Ibn Ziyad, waktu dia menyeberangi dua pilar Hercules di tahun 711 Masehi. Sebuah sejarah peperangan epik yang dikompres jadi satu simbol sederhana. Yang bikin cifrong ini unik bukan cuma soal jumlah garisnya, tapi juga fungsinya. Di Amerika Serikat, tanda dolar itu ditaruh di depan sebagai awalan, kayak $5. Tapi, dalam lingkup budaya Portugis, cifrong justru dipakai sebagai pemisah desimal, posisinya persis di tengah angka. Jadi kalau mau nulis 123 escudo dan 50 centavo, mereka akan nulisnya 123,50. Satu simbol dasar yang sama, tapi dipakai buat dua fungsi matematika yang beda banget. Terus gimana di era digital saat ini? Untungnya, standar Unicode, sistem global yang mastiin teks kalian muncul dengan benar di semua perangkat, menganggap versi satu garis dan dua garis ini sebagai kode karakter yang sama persis, yaitu U+0024. Jadi sekarang, mau garisnya satu atau dua itu murni cuma soal pilihan rupa huruf atau font aja. Kalau kalian pakai font klasik gaya lama macam Baskerville, kalian dapat yang dua garis. Kalau pakai font modern yang lebih bersih, dapatnya yang satu garis. Ini cuma soal selera desainer, bukan lagi aturan yang mengikat. Nah, kita sampai di bagian 5. Dari buku besar ke papan ketik. Kisah gimana simbol ini lepas dari urusan duit dan masuk ke teknologi tuh brilian banget. Karena simbol ini kebetulan nangkring di mesin ketik awal Amerika, para perintis komputer akhirnya ikut mengadopsi simbol ini juga. Di bahasa pemrograman seperti BASIC atau PHP, tanda dolar dipakai buat mendefinisikan variabel. Di dalam Excel, simbol ini jadi andalan buat mengunci referensi sel supaya nilainya absolut. Jadi, simbol dolar udah nggak sekedar soal uang lagi ya. Dalam dunia komputasi dan pemrograman, dia beralih fungsi jadi alat utilitas teknis yang luar biasa vital. Tentu saja, budaya pop juga nggak mau ketinggalan. Penggunaan tanda dolar sebagai pengganti huruf S buat gaya-gayaan nama figur publik kayak A$AP Rocky atau Kesha udah jadi hal yang lumrah banget. Seringkali hal ini juga dipakai sebagai sindiran buat nyentil hal-hal yang terlalu komersial. Dan fakta uniknya nih, tradisi gaya-gayaan begini bukan barang baru. Di tahun 1872, penulis Ambrose Bierce sengaja mengubah nama gubernur California jadi Stellan Lanford buat penyindirnya. Ternyata gaya penulisan nyinyir begini udah berumur lebih dari 150 tahun. Sebagai penutup eksplorasi ini, mari kita rekap sebentar hasil investigasi kita secara objektif. Teori peso Spanyol dengan evolusi singkatan PS jelas bertengger di posisi teratas dengan kredibilitas tinggi, apalagi didukung bukti fisik faktur dari abad ke-18. Lalu ada teori-teori visual kayak pilar Hercules dan Thaler yang berada di spektrum menengah, memberikan konteks budaya dan sejarah yang sangat memperkaya cerita. Sementara itu, teori monogram US, walaupun sempat sangat populer di budaya pop, harus puas di posisi paling bawah karena secara luas telah dibantah secara historis. Semua cerita tadi benar-benar ninggalin satu hal yang memprovokasi pikiran kita. Coba bayangin, sangat luar biasa loh menyadari bahwa sebuah coretan singkatan buru-buru dari para akuntan ratusan tahun yang lalu bisa terus bertahan ngelewatin zaman cetak, masuk ke era digital, dan akhirnya dinobatkan sebagai salah satu ikon paling diakui di planet ini. Hal ini bikin kita mikir, saat kita makin dalam melangkah ke era mata uang digital dan dunia desentralisasi, coretan gak sengaja macam apa lagi ya, yang suatu saat nanti bahkan merajai dunia dan jadi simbol nilai mutlak buat peradaban generasi penerus kita. Sesuatu yang patut kalian renungkan. Terima kasih udah ikutan ngebedah materi bareng di sesi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya.